Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi muslim? Semoga kamu diberikan keberkahan ya di hari ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang di manakah wanita-wanita barokah itu. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang penuh barokah dan mendapat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maharnya murah, mudah menikahinya, dan akhlaknya baik. Namun sebaliknya, wanita yang celaka adalah yang mahal maharnya, sulit menikahinya, dan buruk akhlaknya. Menikah hampir menyamai kemuliaan agama. Perjanjian nikah disebut mitsaqun gholizon. Istilah ini tidak pernah dipakai dalam Al-Quran, kecuali hanya untuk 3 peristiwa. 1 untuk perjanjian akad nikah, dan 2 kali untuk perjanjian tauhid. Dalam masalah tauhid, pembelaan terhadap kebenaran agama dari mereka yang menyerang bisa dilakukan dengan mubahalah atau perang doa. Masing-masing pihak memohon kepada Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh agar pihak yang salah mendapat kutukan atau mendapat azab. Hal yang sama juga kita jumpai dalam pernikahan. Ada yang berupa dengan mubahalah dalam pernikahan, ada yang serupa dengan mubahalah dalam pernikahan, yaitu li'an. Keduanya merupakan perang doa. Jika mubahalah disebutkan dalam 1 ayat, kita mendapati Al-Quran menerangkan tentang li'an. Tidak cukup 1 ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Dan istrinya itu akan dihindarkan dari hukuman apabila sumpah 4 kali atas nama Allah yang dilakukan suaminya itu dusta. Dan sumpah kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. An-Nur ayat 6-9. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dulu dan nyalain notifikasinya agar kami lebih kuat dan semangat membuat konten setiap harinya. Jangan lupa like, komen, dan share ya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bila perceraian biasa bisa diakhiri dengan rujuk dan masih terbuka kesempatan untuk merajut kebahagiaan bersama-sama seperti sebelumnya, maka tidak demikian dengan li'an. 2 orang yang telah bercerai setelah keduanya saling meli'an atau melaknat haram untuk bersatu kembali untuk selama-lamanya. Rasulullah SAW bersabda, 2 orang suami istri yang saling melaknat apabila telah berpisah atau bercerai, maka tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. Jadi, tidak ada lagi ruang untuk menyatukan hati yang telah terpisah. Ketika penyesalan datang, apabila sebelumnya keduanya saling melaknat, tidak ada lagi kesempatan untuk menghayati kebersamaan dan kebahagiaan ketika mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak pernah sedikit pun tergelincir dalam prasangka yang buruk kepada teman hidup kita, karena prasangka yang buruk merupakan bibit li'an. Pernikahan sedemikian pentingnya dalam pandangan Islam. Pernikahan menjadi sunnah Rasul. At-Tirmizi, Imam Ahmad bin Hambal, dan Al-Baihaqi pernah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, 4 macam perkara termasuk sunnah-sunnah para Rasul, yaitu memakai pacar, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah. Pernikahan merupakan bukti kekuasaan Allah yang maha mulia. Ia menciptakan kasih sayang dan kerinduan-kerinduannya yang memberikan ketentraman yang tidak pernah bisa dirasakan oleh orang yang belum menikah. Rumah bagi mereka yang menikah adalah tempat yang menyejukkan. Tiap-tiap anggota keluarga insya Allah memperoleh ketentraman dan terjalin ikatan kasih sayang. Pernikahan yang barokah akan menumbuhkan altifah atau jalinan perasaan yang demikian. Mereka akan mendapati pernikahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21, surat yang paling populer untuk menghiasi undangan nikah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dengannya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mengetahui. Dalam pernikahan yang barokah, insya Allah akan tumbuh sakinah antara suami istri, tumbuh perasaan kasih sayang.
Perasaan ini bukan sejenis luapan-luapan sesaat, sehingga semakin kering ketika pernikahan sudah dimakan usia. Ketika sebuah pernikahan barokah, suami merasa semakin sayang ketika tertegun memandang istrinya yang semata wayang. Istrinya merasakan getaran cinta yang semakin mendalam saat memandangi wajah suaminya. Bagaimana keluarga yang sakinah itu? Kita akan lanjutkan nanti di part kedua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.